Halo semuanya, hari ini saya akan melakukan interview pada teman saya bernama Caroline. Jadi pertanyaan yang pertama yaitu dari UI aplikasi kami, apakah ada kekurangan? Jika ada, bisa dijelaskan? Menurut saya dari UI sudah cukup baik karena UI dari aplikasi ini sangat simpel di mana hal tersebut merupakan hal positif karena calon pengguna aplikasi ini adalah seseorang yang memiliki UMKM skala mikro dan mereka pasti sangat membutuhkan aplikasi yang mudah untuk digunakan tetapi sangat bermanfaat bagi mereka. Oke, baik. Selanjutnya dari semua fitur yang terdapat pada aplikasi kami, apakah sudah cukup baik? Jika iya, menurut Anda fitur apa yang paling penting pada aplikasi kami? Untuk fitur sudah cukup baik karena di dalamnya terdapat fitur laporan keuangan di mana itu sangat mempermudah para pengguna untuk mencatat pemasukan dan pengeluaran setiap bulannya. Saya telah bersama Daniel dan saya akan mewawancarainya mengenai aplikasi kamu. Oke, jadi menurut kamu, apakah aplikasi kami ini memiliki suatu kekurangan atau sudah cukup baik? Menurut saya untuk bagian utility-nya sudah sangat baik. Kalau UI-nya, Untuk UI ini simple. Kalau misalkan orang yang ini pun baru pertama kali download tanpa harus ngelawatin apa penjelasan pun pasti bakal tahu tujuan apa fungsi masing-masing dari setiap fiturnya itu apa. Uh, tapi kalau misalkan saya mau bilang untuk bagian UI-nya agak bland sejujurnya, mungkin itu saja sih. agak blend ya. Oke, Ya. kalau dari fitur-fitur kami, apakah Anda memiliki mungkin tambahan mungkin ya dapat kami gunakan atau ada fitur yang seharusnya tidak ada di aplikasi kami mungkin? Menurut saya sesuai yang diketahui target dari aplikasi ini ya pengusaha-pengusaha kecil dan menurut saya untuk digunakan pengusaha-pengusaha kecil fitur yang ada di aplikasi sudah memadai. Tidak ada yang perlu dihilangkan karena semuanya sudah memiliki fungsi masing-masing dan untuk ditambahkan pun saya rasa tidak perlu juga. Dari UI kita, apakah ada kekurangan dari aplikasi ini? Kalau soal UI desain ya berarti ya, kita katakan desain. Ya, Sebenarnya sih bisa ditambahin pewarnaannya ya, biar lebih menarik gitu. oke. Jangan terlalu polos jadi sebenarnya oke-oke aja sih. Tapi saran saya lebih dibuat berwarna, tapi jangan terlalu ramai. Contohnya mungkin Anda bisa menggunakan tiga tiga warna lah, tiga warna dominan. Oke, akan kami catat. Lalu pertanyaan kedua, dari semua fitur yang ada, apakah sudah baik? Dan kalau iya, menurut kalian fitur apa yang harus paling penting? Eh, yang jelas kalau fitur yang paling penting ya, pemasukan sama pengeluaran. Ini boleh disaranin nggak? Ya, boleh silakan. Boleh nambahin saran? Boleh. Coba masuk ke pemasukan deh. Nah, di sini kan pemasukannya manual ya. Iya. Ini kita bisa ngeliat nggak pemasukan jika yang masuk ini udah banyak. Itu kan, misalnya ini kan ada 2022. Saya Iya. mau melihat pemasukan yang di tahun 2021. Contohnya, itu kan harus nge-scroll ya, scroll ke bawah ya. Oh iya benar. Itu bisa dijadiin filter mungkin apa gimana gitu. Supaya lebih enak lah, lebih cepat jadi nyarinya. Gak usah nyari satu-satu, scroll ke bawah gitu. Mungkin bisa kami buat untuk penambahan filter berdasarkan waktu ya. Ya, bisa berdasarkan waktu, boleh. Oke, Bisa ini yang buat di pemasukan ya. ya, Coba keluar sebentar, balik lagi kita ke pengeluaran deh. pengeluaran ya. Nah, ini juga sama sih. Oh ini Pengeluaran juga kita sama. juga sama. Menambahkan filter ya. Coba. Ya, tambahkan filter. Baik. Oke, sebentar, keluar lagi. Saya mau lihat di bagian yang ada catnya tadi tuh apa? Laporan ya. Laporan. Ini ya. Nah, di sini saya agak bingung ya itu persentasenya berapa. Terus yang misalkan buat pemasukan itu berapa?
Oh iya betul. Baik. Di grafiknya itu kan polos tuh, jadi saya agak bingung di sini sih. Baik, akan Jadi kami tambahkan angka ya. ya tambahin angka, tambahin ya gitu, berapa rupiah sih pengeluarannya gitu, Baik. tagihan dan lain-lain ya, persentasenya. Oke. Oke, itu kalau dari saya ada tambahan lagi sih. Kalau fitur ya gitu ya, mungkin yang bisa membuat unik gitu. Salah satu fiturnya misalkan di pengeluaran nih. Nanti pengeluaran ini saya mau tahu bulan depan kira-kira itu berapa. Jadi saya bisa mempersiapkan. Oke. Kalau yang saya lihat di sini belum ada ya fitur itu ya. Ya belum ada. Kalau bisa sih boleh gitu ditambah buat pengeluaran. Jadi saya tahu nih bulan depan gimana. Misalkan bulan depan saya bayar 1,5, udah ada ancang-ancang dari sekarang gitu buat siap-siap. Gitu sih dari saya. Baik, di sini saya akan mewawancara teman saya itu bernama Randy Pramudia Zahran. Untuk pertanyaan pertama, menurut Randy, apakah dari UI yang sudah saya perlihatkan tadi ada kekurangan? Menurut saya sudah baik aplikasi yang ditawarkan oleh Anthony ini, tapi menurut saya mungkin nanti untuk market maksudnya toko-toko yang bekerja sama dengan aplikasi ini diperbanyak lagi sehingga dapat membantu user untuk jadi kan user ini kan pasti lebih banyak kan varian toko yang ingin dibayarkan, jadi semakin banyak jadi semakin membantu user. Itu menurut saya. Untuk pertanyaan selanjutnya, dari semua fitur yang disediakan oleh Barangkas, apakah sudah baik? Menurut saya overall sudah baik. Jadi untuk interview kali ini saya akan menginterview Felix Novando. Nah, jadi untuk pertanyaannya yang pertama itu adalah, itu untuk dari UI kami, apakah ada kekurangan? Sejauh yang saya lihat sih sudah bagus ya, simple, plain, dan mudah dimengerti gitu ya. Oke, Betul ya. jadi nggak ada kekurangan kayak gitu ya. Nah, Sementara Bung, kalau yang UI-nya tidak ada, paling ke pertanyaan berikutnya, yaitu dari semua fitur-fitur yang kami sediakan punya, apakah ada fitur yang bermasalah atau udah baik atau kalau tidak menurut Anda itu ada yang kurang punya? sebenarnya bukan bermasalah atau kurang, ya. Cuma saya menanyakan, eh, kan aplikasi ini mau digunakan untuk UMKM, tapi saya ada melihat tuh fitur pulsa dan listrik gitu. Jadi saya ingin tanya itu tuh fungsinya di mana? Butuh detail. Oh, jadi lebih ke fitur-fitur yang itu ya. Nah, jadi Yes. untuk yang kenapa di aplikasi kami bisa sampai ada hal tersebut, itu sebenarnya di pikiran kami itu biar untuk mempermudah penjual UMKM aja. Jadi ketika mereka mau bayar-bayar hal lain juga bisa langsung dari aplikasi kami. Jadi mempermudah aja. Nah, Oke. kemudian saya untuk hal tersebut, apakah ada yang lain punya? Udah paham sementara? Oke. Nah, kemudian paling menurut kamu dari aplikasi kami punya, apakah ada fitur yang menurut Anda ini paling penting punya? Fitur paling penting kalau dari UMKM itu ya tadi itu ada fitur pemasukan dan pengeluaran. Jadi laporan keuangan juga tuh. Jadi eh, pelaku UMKM-nya tuh perlu mencatat dong tentunya aliran dana mereka biar gak aneh intinya. Oh, oke. Jadi seperti itu aja ya. Oke, Yes. baik. Terima kasih atas waktunya, Felix Novando. Maka dari itu, interview yang kali ini sudah selesai. Terima So- kasih. Sama-sama Hanson.